Seperti inilah kondisi antrian kendaraan, tapi kalau di gambar yang kita dapatkan ini lancar ya, masih ramai lancar. Di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat, kami terima informasi sih pagi hingga Jumat lumayan ramai di kawasan tersebut pemirsa. Volume kendaraan mulai ada peningkatan. Ini Anda yang akan liburan ke kawasan Bogor, waspada peningkatan volume kendaraan hingga besok. Dan untuk mengurai kemacetan, antisipasi kemacetan, petugas memberlakukan sistem one way dari arah Jakarta menuju Puncak. Ada rekayasa lalu lintas juga situasional. Nah, ini ada kepadatan pemirsa. Seperti inilah kondisi macetnya jalanan mulai pukul 7 pagi arah Jakarta menuju Puncak. Pukul 13 juga ada kepadatan dari arah sebaliknya. Untuk menambah referensi Anda, pemirsa yang akan melalui jalur Puncak malam ini ada Selena Yahya di sana. Selena, apakah malam ini arus kendaraan makin padat dibanding sore tadi, Selena? Ya, Yudi dan juga pemirsa, jika dilihat dari situasi terkini di Simpang Gadok ini memang terlihat masih cukup landai, mengingat saat ini sejak pukul 12.30 tadi memang diberlakukan one way dari arah Puncak ke arah Jakarta, yang dimana memang memprioritaskan masyarakat yang hendak balik ke arah Jakarta. Dan saat ini pukul 19 sudah ingin diberlakukannya dua arah yang dimana memang dikembalikan ke arah semula dari Jakarta bisa menuju ke Puncak dan Puncak juga bisa menuju ke Jakarta. Yang dimana ini memang masih berlangsung proses dari pembukaan jalan yang dimana mungkin sekitar pukul 19.30 akan diberlakukan sistem ke arah semula yang dimana memang diberlakukan sistem dua arah begitu. Mengingat memang tadi pagi di pukul 7.30 pagi memang ada rekayasa lalu lintas one way ke arah Puncak yang dimana memang kepadatan saat di jam 7.30 memang sangat padat dan cukup signifikan. Dan untuk di jam 12.30 memang diberlakukan di arah sebaliknya, yaitu one way dari arah Puncak menuju ke Jakarta. Begitu, Yudi. Baik, kami juga menyaksikannya, Selena, lalu lintas yang ramai lancar seperti yang ada di belakang Anda. Semoga saja terus lancar ya, karena mengingat ini juga libur panjang. Terima kasih laporannya, Selena. Kami nantikan bagaimana perkembangan terkini lagi di sana ya. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan Selena dan rekan-rekan di sana. Libur panjang peringatan wafatnya Isa Al-Masih, arus kendaraan di ruas jalan tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau padat sejak pagi tadi, pemirsa. Jadi karena libur panjang ini kayaknya memang kalau libur panjang selalu padat ya arah Jawa Barat, Bandung, termasuk iring-iringan ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung di tol Cipularang. Ini gambar Anda lihat di KM 82 jalur A, pemirsa, di Jatiluhur, Purwakarta. Jadi arus kendaraan didominasi mobil pribadi, ada juga bus wisata, di mana libur panjang dimanfaatkan warga untuk mungkin ada yang mudik juga, ada yang jalan-jalan wisata ke sejumlah lokasi di Bandung dan wilayah Jawa Barat lain. Diperkirakan padatnya arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung di jalur tol Cipularang ini akan terjadi hingga minggu mendatang. Kalau tadi di tolnya macet, ternyata di kota Bandungnya juga ada padat kendaraan. Libur panjang akhir pekan, lalu lintas kendaraan wisatawan yang masuk kota Bandung, Jawa Barat melalui gerbang tol Paster juga macet, pemirsa. Antrian panjang terlihat didominasi kendaraan pribadi dari luar Bandung. Kepadatan arus lalu lintas kendaraan wisatawan masuk kota Bandung ini di gerbang tol Paster, volume terjadi dengan peningkatan terjadi dengan antrian panjang hingga Jalan Surya Sumantri. Antrian kendaraan didominasi kendaraan pribadi asal luar Bandung maupun dalam kota. Sejumlah kendaraan akan menuju ke Lembang, kemudian memilih keluar jalur alternatif Cibogos, lepas gerbang tol Paster. Lalu lintas padat terjadi hingga Minggu informasinya, mengingat masih para wisatawan berdatangan menghabiskan libur kenaikan Isa Al-Masih di sejumlah objek wisata di kota Bandung maupun Lembang. Asik ya kalau tanggal merah liburan bersama keluarga ya.
Dan pemirsa, hujan lebat disertai angin kencang ini membuat sejumlah pohon tumbang dan sebuah reklame roboh. Akibatnya sejumlah kendaraan rusak dan menimbulkan kemacetan sepanjang 5 km dari berbagai arah. Inilah video amatir warga yang merekam sebuah pohon tumbang yang menimpa beberapa kendaraan di kawasan Jalan Surya Sumantri dan Junjunan, Kota Bandung, Jawa Barat pada Jumat siang. Akibatnya, kemacetan terjadi hingga mengular 5 km dari berbagai arah. Selain pohon tumbang, hujan lebat disertai angin kencang juga membuat sebuah reklame roboh di kawasan Jalan Purnawarman. Beruntung, reklame yang roboh tidak menimpa pengendara karena tertahan oleh kabel listrik. Arus jalan agak sepi, tiba-tiba langsung roboh, hujan angin. Itu kondisinya tadi hujannya deras, disertai angin berarti ya Pak? Berapa lama berarti? Berapa lama tadi Pak? Ya sekitar 3-4 menit ada. 30-40 menit. Ada korban jiwa nggak sih Pak? Alhamdulillah nggak ada, karena ini tertahan oleh kabel listrik. Sebelumnya, Kota Bandung dilanda hujan deras disertai angin kencang selama 2 jam. Akibatnya, banyak pohon tumbang hingga menutup jalan. Bahkan kawasan jalan utama macet total. Warga pun diimbau untuk menghindari ruas jalan tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Tetap hati-hati ya pemirsa di jalan, di mana libur panjang akhir pekan. Tadi kita sampaikan di gerbang tol Paster, kemudian di Cipularang macet, sementara di lalu lintas memasuki kota Bandung setelah gerbang tol Paster juga ternyata mengalami antrian. Antrian ini didominasi kendaraan pribadi dari luar Bandung. Ya pemirsa, lalu lintas di Surya Sumantri, Paster, dan di dalam kota Bandung ini mengalami kepadatan ya. Jalur alternatif Cibogos lepas gerbang tol Paster semuanya padat. Arah Cimahi, arah Lembang. Sepertinya memang beberapa lokasi wisata termasuk juga mungkin supermarket ya. Ini menjadi salah satu tujuan wisatawan yang masuk ke kota Bandung begitu. Jadi untuk Anda yang akan mungkin berencana liburan ke Bandung melihat lalu lintas padat seperti ini, apakah masih akan berangkat? Kalau masih akan berangkat tetap berhati-hati ya, utamakan keselamatan pemirsa. Ya memang libur Hari Raya Paskah dimanfaatkan warga untuk pergi ke sejumlah tempat di tol MBZ menuju Cikatama dipadati ribuan kendaraan akhirnya. Lalu lintas sepertinya macet ya di ruas MBZ Cikampek. Volume kendaraan ini sore hari tadi pemirsa dari Jakarta ke tol Cikatama mengalami peningkatan. Mayoritas didominasi mobil pribadi yang akan jalan-jalan liburan memanfaatkan tanggal merah libur Paskah di berbagai daerah. Kemacetan terjadi mulai dari pertemuan antara tol MBZ dengan tol Japek. Dan untuk mengurai kemacetan, Polres Karawang bersama Jasa Marga memberlakukan rekayasa lalu lintas seperti kontraflow. Tapi kalau dari arah sebaliknya yang ke Jakarta sih lancar ya, tapi yang arah ke Bandung macet, padat merayap. Kemudian suasana libur panjang peringatan Jumat Agung juga dirasakan warga Jakarta bersama keluarganya berwisata di Pantai Ancol. Juga ada yang berwisata ke Taman Mini Indonesia Indah dan ramai pengunjung di sana. Nah ini adalah salah satu yang memang kita nantikan bersama keluarga ya. Momen libur panjang sejumlah tempat wisata jadi tujuan utama masyarakat untuk berlibur. Salah satu tempat wisata yang ramai dikunjungi yaitu Pantai Ancol. Memang jadi favorit Pantai Ancol ini pemirsa yang mengisi liburan bersama keluarga, berfoto-foto, atau tadi ya camping makan bersama. Termasuk karena harga tiket yang terjangkau, ada pemandangan indah juga pantai, dan pengunjung juga bersama anak-anaknya gitu, bisa main air di pesisir pantai. Selain Ancol, TMII ini juga menjadi destinasi favorit warga di libur panjang ini. Wow, mengajak anak istri. Ramai sekali pengunjung dan ini dari pagi, siang hingga sore hari tadi di kawasan wisata budaya Taman Mini Indonesia Indah. Baik orang tuanya, anak-anaknya, kita lihat ya.
Ini memilih TMI sebagai tujuan wisata, berjalan-jalan di sana untuk mengenal keberagaman budaya Indonesia, di mana mengunjungi berbagai wahana dan anjungan daerah. Untuk memudahkan, pengelola TMI juga menyediakan layanan kendaraan listrik untuk berkeliling area anjungan, sebab kendaraan pribadi tidak diizinkan masuk setelah revitalisasi. Saya kapan ya jalan-jalan sama anak ya?